Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari sebagai owner Sultan Aquarium yang berlokasi di Cilengsi, Bogor. Berawal saya itu dari hobi, suka ikan. Dulu sih koi, pernah juga usaha di lele, kolam bulat. Berawal dari kolam bulat. Makanya nama toko online saya di Tokopedia spesialis kolam bulat. Dari kolam bulat ke filterisasi kolam koi, penjualan kolam koi Blitar, fiberglass, sekarang Sultan Aquarium, berlokasi di Cilengsi, Bogor. Ketik aja Sultan Aquarium nanti muncul. Di IG juga bisa. Untuk akuarium ini saya produksi sudah berjalan 5 tahun, 5 sampai 6 tahun lah. Dan untuk kualitas bisa dinilai sendiri. Untuk penjualan mungkin udah ratusan, mungkin 200, 300, mungkin lebih kali ya. Dan alhamdulillah semuanya puas dengan kerjaan kami. Baik finishingnya, baik kekuatannya, garansinya, dan harganya mungkin masih terjangkau untuk pemain-pemain arwana dan perikanan air tawar di Indonesia. Untuk pengiriman bisa dikirim seluruh wilayah Indonesia. Dan kalau untuk wilayah Jawa Barat, sekitaran Jabodetabek, itu bisa kita kirim sendiri dan kita setting di lokasi. Tapi kalau untuk wilayah di luar Jabodetabek, di luar Jawa Barat, itu kita kirim dengan ekspedisi yang sudah langganan dengan kami. Kalau untuk area Jawa, itu kita biasa pakai Cobra. Dan jaminan aman dan garansi. Saya berani menggaransi kaca sampai lokasi aman. Kalaupun pecah, saya bisa garansi untuk diganti yang baru. Kalau luar daerah pun juga sering, ke Sulawesi, Makassar, Samarinda, Kalimantan, Pontianak sudah sering. Dan semuanya aman sampai lokasi. Terakhir ukuran terbesar itu dikirim ke Gorontalo. Ukurannya 2,85 meter, lebar 70, tinggi 70. Dan alhamdulillah aman sampai lokasi. Walaupun di sini kesulitan dalam pengangkatan, di sana pun ternyata aman juga dalam pengangkatannya. Dan untuk finishing kita biasa menggunakan yang untuk kebanyakan permintaan itu finishing HPL. HPL banyak variasinya, dari model warna, serat kayunya, itu banyak variasi, banyak pilihannya, ada katalognya. Dan kita pakai HPL yang lumayan bagus dan terbagus di pasarannya, merek Taco. Gitu. Itu bisa dicek, mungkin kitchen set yang di pasaran pakai merek Taco. Dan finishingnya juga kita bisa bersaing dengan pemain akuarium lainnya gitu. Untuk harga, insya Allah harga masih terjangkau. Dan untuk finishing bisa juga dengan finishing cat duko. Kalau cat duko itu lebih ke klasik, banyak profil-profilnya, kayunya pakai kayu solid. Jadi bentuk-bentuknya, ukir-ukirannya juga bagus. Bisa dicek juga di IG kami, Sultan Aquarium. Untuk ketebalan kaca, kita menyesuaikan. Dari ukuran terkecil, terbesar, kita menyesuaikan untuk ketebalan. Dan yang kita pakai adalah Asahimas Clear. Ya. Asahimas Clear. Yang pasti di atas kualitas mulia, jauh di atas kualitas mulia, kaca mulia. Jadi Asahimas Clear itu lebih celing, secara kekuatan juga jauh lebih kuat daripada kaca biasa. Dan hati-hati kalau dapat harga-harga murah di pasaran, dicek dulu kacanya, karena kebanyakan pakai kaca bekas gedung, kaca-kaca bongkaran gedung, biasanya banyak baret gitu. Jadi hati-hati dalam pemilihan. Mahal sedikit tapi kualitas itu lebih baik daripada murah tapi kualitasnya kurang bagus. Terus kalau untuk kelengkapan, kita bisa sediakan full set. Rata-rata kita sediakan full set dari filterisasi, lampu UV, heater, wave maker, lampu view, itu bisa kita sediakan. Dan rata-rata kita sediakan full set gitu. Untuk lampu view sendiri kita pakai yang soft tanning. Tapi saat ini kita memakai gag. Tapi kalau ada permintaan khusus, merek lampu dan merek pompa, kita bisa sediakan juga untuk custom-customnya. Ukuran custom berapapun kita bisa sediakan. Dari yang terkecil 60 cm sampai 4 meter pun kita bisa sediakan. Bahan bakunya kita pakai multiplex.
hati-hati juga dalam pemilihan bahan baku. Multiplex Melaminto itu dalamnya sudah rapi. Itu ketebalan kita pakai 15 mili. Dan kita pakainya multiplex ya, bukan blockboard. Nah, kalau blockboard itu lebih lemah. Dia dalamnya itu ada kayu yang dibungkus dengan multiplex. Rata-rata kayunya itu kayu-kayu yang empuk. Jadi saat pemotongan itu sangat mudah. Jadi dia kekuatannya berkurang dan risiko rayap pastinya kalau blockboard. Jadi disarankan kalau bikin kabinet, kitchen set itu pakai multiplex Melaminto. Multiplex Melaminto 15 mili minimal. Kalau tulangan sendiri pun tulangan kita semuanya pakai tulangan besi holo galvanis. Holo galvanis ya, bukan besi hitam. Kalau holo galvanis itu sudah anti karat. Jadi jaminan nggak akan berkarat selamanya gitu. Kita cat hitam supaya lebih rapi. Kelengkapan lainnya, finishingnya semuanya rapi, bisa menjadi produk bersaing di pasaran Indonesia. Kita juga menerima pengerjaan kolam seperti kolam ini, minimalis maupun relief. Nah, ini jadi perpaduan antara minimalis dan relief. Ini minimalis pakai batu alam. Ini batu alam Citaroso namanya. Dia warnanya merah. Saat di clear dia akan halus, bagus. Kalau ini model relief, jadi modelnya bebatuan. Sebenarnya ini tuh bukan batu, tapi dibentuk seperti batu, diwarnain seperti batu, jadi kayak batu. Jadi ini tuh semen, tapi ya pembentukan seperti ini nggak sembarang orang yang bisa. Harus tenaga ahli tentunya. Filtrisasi pun kita filtrisasi yang cukup baik dan menghasilkan air yang sehat juga buat ikan. Ikan-ikan koi kita juga jual. Ikan-ikan kita ikan-ikan Blitar tentunya. Nah, dan kita jual sudah proses karantina yang ketat. Jadi ikannya sehat dan jinak. Walaupun ikan kita lempar, dia akan balik sini lagi. Nah, karena ini jenis cagoy. Air jernih karena filtrisasi yang baik. Yang penting dalam pembuatan kolam itu jangan cari yang murahnya, tapi cari yang ahlinya gitu. Karena selisihnya sedikit gitu. Jangan sampai bikin kolam pakai tukang bangunan. Jangan sampai. Karena pasti yang pertama dia belum mengerti sistem filtrisasi. Yang kedua, secara kekuatan itu yang paling penting. Karena pondasi pertama itu penting. Saya sering menemukan untuk servis akuarium karena dia pondasinya sudah salah. Mau nggak mau harus dibongkar ulang. Kalau kita timpa ya karena pondasi awal udah salah akan rusak lagi gitu. Jadi pembuatan kolam itu harus sama tukang kolam. Jangan sampai pakai tukang bangunan atau tukang taman yang dia hanya bikin kotak saja tidak memikirkan filtrisasinya. Nah, nanti kerjaan 2 kali, malah jatuhnya budgetnya lebih mahal gitu. Kita mau model, mau ukuran berapa aja bisa. Dan sistemnya kita borongan. Kalaupun mau jasa saja juga bisa kita hitungkan. Kalau mau bikin kolam, mau di dalam rumah, luar rumah, hubungi aja kami, kita kasih estimasi harganya, cocok baru kita kerjakan gitu. Jadi nggak usah takut, lebih bagus tuh kita survei, kita kasih gambaran, kita kasih harga, cocok baru kita kerjakan gitu. Jadi emang kalau kolam lebih baik disurvei lokasinya. Dia contoh pembuatan di lantai 2. Nah, di lantai 2 itu ada nggak pilar-pilar yang bisa kita tumpu untuk tulangannya? Karena kalau lantai 2 dia dak-dakannya tipis ya risiko jebol ke bawah atau risiko getaran gempa tipis jadinya retak malah hancur, rembes-rembes terus ke bawah. Jadi memang harus disurvei dan dicek secara kekuatan konstruksinya, bagus enggaknya, cocok enggaknya gitu. Sistemnya sudah lengkap. Ada arus, ada air terjun. Kalau mau diaktifin salah satunya juga bisa. Cuma kalau kayak koi itu tuh dia suka arus gitu. Jadi air terjun dinonaktifkan, arusnya yang diaktifkan. Skimmer juga udah termasuk, media filter, pompa, lampu UV, semua sudah siap pakai. Jadi sistem borongan.
Untuk model kolam koi itu bisa model seperti ini. Kalau di dalam ruangan itu bisa yang model pakai kaca, glass pond, pakai kaca. Kaca pun kita juga memperhitungkan kekuatannya. Contoh 2 meter bentangannya itu pakai 12 mili udah cukup, 12 mili tempered udah cukup. Tapi kalau di atas itu disarankan pakai 15 mili. Itu dengan catatan kalau atasnya tanpa tulangan, tanpa coran gitu. Tapi kalau pakai cor sih 12 mili kuat. Cuma kalau nggak cor dengan panjang 2,5 meter, yaitu pakai 15 mili cocoknya. Bisa pakai model kaca keliling, tapi tetap bagian sudut tetap ada tiang. Untuk model bisa rata dengan lantai atau naik ke atas bisa juga. Kalau ini dibikin ke atas biar bisa buat duduk-duduk juga. Sebenarnya kalau kolam koi cocoknya memang di outdoor, dia kena sinar matahari. Karena ikan ya makhluk hidup juga, tetap butuh asupan sinar matahari untuk kesehatan ikannya tersebut. Bisa juga kalau mau simple dan nggak ngerusak lahan pakai fiber. Fiber kita juga ada yang model pakai kaca, kaca tempered, kaca biasa, menyesuaikan ukurannya gitu. Fiber kita ketebalannya 3-5 mili, bagian sudut-sudutnya bisa 5-6 mili gitu. Tulangannya menggunakan tulangan besi holo galvanis. Kadang juga dengan ukuran tertentu yang lebih besar kita pakainya UNP, yang siku, yang letter U, ya lebih kuat lagi gitu. Dengan ketebalan 5 mili gitu. Jadi secara kekuatan sudah kita perhitungkan, cocoknya itu memakai ukuran berapa gitu. Jadi model fiber lebih simple, tinggal taruh, dibikin filter samping bisa, dibikin filter belakang juga bisa. Banyak contohnya di IG saya, bisa dicek gambar-gambarnya. Nanti kita akan upload lagi contoh-contoh yang pernah kita buat. Jadi bisa jadi referensi, cocoknya mau yang model permanen ataupun yang portable, yang bisa dipindah-pindah. Kalau bosen dipindah gampang gitu. Dan maintenance-nya juga gampang. Sistem filterisasinya juga sudah standar. Modelnya chamber-chamber, minim ada 4 chamber. Tapi kalau kolam koi bisa 3 chamber, bisa 4 chamber. Ya, menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan ukuran kolamnya. Kalau mau custom punya desain tertentu juga bisa. Contoh relief, atasnya mau di relief kayak ada batu-batu, ada tanaman-tanaman bisa. Mau relief dinding bisa kita hitungkan. Keliling, mau keliling taman sekitarnya mau dikasih tanaman, desain taman kita juga bisa layani untuk pembuatan taman sekitaran kolam. Jadi edukasi ya, buat sistem pengeleman yang tepat supaya aman. Yang pertama memang perhitungan ketebalan kaca, itu yang paling penting. Kedua, sistem pengeleman. Kalau ketebalan kaca sudah benar tapi sistem pengelemannya kurang tepat, itu juga fatal, bisa bocor ataupun mungkin patah. Kita sampel yang ini aja. Ini sih servisan. Jadi kalau akuarium dasarnya itu, kalau ini dasar itu jangan numpang, tapi nabok, baik belakang, samping maupun depan, semuanya nabok. Jadi ini tuh rata. Jadi bagian ini tuh harus lebih kecil daripada ukurannya gitu. Nah ini kan nabok semua kan, jadi kekuatannya lebih kenceng kekuatannya daripada numpang. Perhitungannya begini, saat kabinet, contoh kabinet yang nggak pakai tulangan besi, saat tengahnya nggak kuat, kalau dia sistemnya numpang, maka yang bagian bawah itu akan melengkung, bengkok. Nah itu pasti bocor. Bengkok dikit aja pasti bocor. Saat bengkok banyak udah patah gitu. Nah, pasti bocor karena sering kita servis kejadiannya seperti itu. Tapi kalau dia nabok, dia kekuatannya udah double. Kekuatan pengelemannya sama kekuatan dari samping, jadi double. Begitu juga dengan akuarium yang tebal. Dari sini ya.
Akuarium yang tebal seperti ini itu kan harus, yang ukuran besar itu kan harus ada ban bawah. Jadi sabuk bawah, sabuk atas, sabuk bawahnya itu jadi yang bagian depan maupun belakang dia nabok, baru kita sabuk. Otomatis saat ini dia ke nempel nabok pertama, terus kita sabuk lagi, jadi pegangan kaca ini double 2 kaca gitu. Nah, tapi kalau numpang dia pegangannya cuma 1 kaca, bawahnya ngelem tapi habis itu kita sabuk. Nah, jadi kekuatan yang paling penting itu harus nabok sistem pengelemannya. Otomatis secara kekuatan jauh lebih kuat ya, kekuatannya jauh lebih kuat. Dan untuk ban-ban atas, nah, banyak juga yang ban-ban atas itu ngelemnya dia numpang atas. Nah, kalau saya sarankan karena pasti kekuatannya juga berbeda. Karena kalau numpang atas, saat kaca depan sama samping dia berbeda selisih, itu otomatis salah satunya nggak akan ketempel. Jadi kalau ngelem itu harus nabok di bagian dalam. Jadi di bagian sininya itu dikasih tatakan dulu, baru kita taruh, kita tempel, gitu. Jadi semua pengeleman dari Sultan Aquarium pasti sistemnya masuk ke dalam. Jadi ini bibir atas, dia di bagian dalam, jadi bukan numpang atas. Secara kekuatan pasti jauh lebih kuat daripada numpang di atas, dan lebih rapi. Tampilannya dari depan udah nggak ada benjolan lagi kanan kiri, dia lebih rapi, slim gitu. Ini contoh akuarium ukuran 150, lebar 60, tinggi 70. Secara tinggi kabinet sama, kalau 150 ke atas itu tinggi kabinetnya ini 90 cm. Ini dengan ini beda selisih 10 cm, karena ini tinggi kacanya 60 cm. Ini 180, lebar 60, tinggi 60. Ini ready stock. Ini juga ready stock, ukuran 120. Kalau 120 kabinetnya sedikit lebih rendah, jadi kita menyesuaikan estetikanya cakepnya mana gitu. Jadi nggak mungkin pendek tapi dibikin tinggi, tampilannya dilihat kurang cocok. Jadi tinggi apa dengan ukuran 120, kalau kita pakainya 80 cm, ini tinggi kaca 60 gitu. Jadi masih pantas dilihatnya. Tapi kalau ukurannya panjang-panjang, baru kabinetnya kita sedikit lebih tinggi 10 cm. Ini ukuran 150, lebar 60, tinggi 60. Ini yang model laci. Dia laci 3. Bisa juga mau sistem laci. Lacinya itu bisa kanan, bisa di kiri, tapi nggak bisa di tengah. Karena sump filternya itu memakan 50% lebih. Jadi kalau mau lacinya sebelah kiri, otomatis sump filternya sebelah kanan. Sebaliknya seperti itu. Jadi laci penempatannya salah satu bagian. Ini model ini tutup. Ini model tutup aquascape biasanya. Jadi ngeplong. Atasnya ngeplong, di sini dikasih lembaran untuk penempatan lampu. Jadi lampu bisa dipakai banyak. Nah, ini model tutup aquascape. Air laut, biasanya air laut juga ada yang pesen seperti ini, tapi dia tanpa ini. Jadi ngeplong gitu. Atau enggak goldfish, mas koki, biasanya ngeplong, atasnya pakai mushroom gitu. Jadi ngeplong biasanya. Jadi bisa custom, mau seperti apa bisa. Kalau punya desain sendiri juga bisa kita sediakan. Sistem sump filter. Ini model 80 cm, 4 chamber. 4 chamber dengan chamber terakhir pakai kaca hitam semuanya untuk lampu UV supaya nggak mematikan bakteri. Lampu UV. Ini ukuran 100 cm, ini 80 cm. Jadi untuk sump filter kita menyesuaikan ukuran kabinetnya, ukuran akuariumnya. Ini model akuarium partisi.
Dia panjangnya semeter, lebarnya 25, tinggi 50. Slim, rapi 2 muka. Jadi bisa buat partisi. Di bagian bawah ada rak kacanya, bisa buat etalase barang-barang unik. Filternya sistem filter atas. Jadi 50%-nya filter atas, lampu, pompa sudah komplit. Ready 2 unit. Ukurannya sama, beda finishing. Dia serat kayu coklat tua. Ini agak putih, krem. Ini custom. Ini custom dari Tangerang. Permintaan dari Tangerang, ini model bawah tangga. Jadi tutupnya miring. Pintu atas ini model lepas. Jadi ngeplong. Ini buat predator juga nih. Lebarnya 85 cm. Nah, jadi bawah tangga ini sambungannya. Tuh, pintu samping. Mau custom seperti apa aja bisa. Kita bisa survei ke lokasi. Yang berminat bisa hubungi kami di nomor WA 0856 703 5520, atau bisa cek juga produk-produk kami di IG Sultan Aquarium atau YouTube-nya. Kalau YouTube sih belum terlalu update, Sultan Aquarium juga. Untuk produk kita berani bersaing dengan produk lainnya juga. Kita bisa kasih harga terjangkau sesuai budget kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terpasang. Ukuran 2 meter, lebar 60, tinggi 70. 2 muka. Sama-sama rapi. Buat sikat ruangan. Terpasang di Tangerang.